pukul tendang cut. Ekspresi pukul tendang cut jatuh, guling-guling, bangun cut. Itu kita ada satu scene yang di mana split 5 muka yang tom. Oh iya. Itu sebab tu saya menonton kali pertama saya macam I really goosebump. Dia punya Naik bulu bulu roma roma. naik. Kamu ngomong saya goosebumps sekarang. Kamu you describe I felt goosebumps. Ya, and then Saya sering diajarin Abang Jo dengan menggunakan panah asmara. Panas. Kalau saya spesialis memanah, tapi panah asmara. Cupid. Istri saya tidak ada kan ya? Kalau ada saya tidak bisa tidur malam ini. Hi, welcome back to AE Podcast. So today, hari ini sebenarnya bersama saya Alia dan Saif Farhan. ya, kami dari Antena Entertainment AE Podcast. Hari ini kita kan selalu pindah-pindah tempat. Hari tu dekat studio, lepas tu dekat luar, dekat Jakarta. And kali ni sebenarnya kita berada dekat mana Pak An? Kita berada di Park Royal Service Hotel. Ya, Park Royal Service Suite sebenarnya. Itu merupakan our venue partner untuk The Furious Malaysian Promotional Tour. So sekarang kita sebenarnya bersama dengan dua guest yang Yang ganteng. ganteng, cakap dulu. yang ganteng, kacak, talented dan semua benda lah ya yang bukan taraf-taraf dari Indonesia je, tapi sebenarnya sudah level-level Hollywood lah. Amin. Ya, kita bersama dengan Joe Taslim dan Yayan Ruhian. Assalamualaikum Malaysia. Apa kabar? Baik. boleh. Boleh. Jadi bagaimana perasaan dapat kembali ke Malaysia? Kalau Kang Yayan sebenarnya dah beberapa kali ke sini, ibarat macam penduduk tetap di Malaysia ya. Rumah kedua kan? Ya, rumah kedua ya. Harapnya enggak ada yang kedua. Citizenship-nya di sini Kang Yayan, wah udah salut saya, sangat dicintai di Malaysia. Bangga sekali Betul. saya. Tapi mungkin lepas ni ya Joe juga bakal dicintai sejak malam tadi ya. Harus main Orang final ke tunggu-tunggu. Ya, sebenarnya untuk Joe bila kali terakhir datang ke Malaysia? Wah, udah lama sekali I shot commercial di Malaysia with Malaysian director sama DP. That was like 8 years ago, 8 tahun. Jadi cukup lama. Wah. Tapi Malaysia selalu hangat. Setiap saya balik kembali ke sini berasa seperti di rumah sendiri. Iya. Gimana rasanya selepas malam galanya Ya. dengan sambutan daripada penonton-penonton di Malaysia, peminat-peminat Indonesia, gimana rasanya? Rasanya luar biasa ya. Luar biasa. Kita film ini selalu diterima dimanapun kita datang. Pertama kali di Toronto tahun lalu. Dan juga sangat-sangat penuh dengan appreciation, dan kemarin juga semalam kita merasakan hal yang sama dari teman-teman saudara-saudara kita di Malaysia yang sangat-sangat menikmati dan appreciate this film, jadi bangga sekali. Ya. Kita pun sebenarnya kita sudah tonton lebih kurang 2 kali. Saya 3 kali dah. Ya. Saya baru 2 kali malah. Sudah tonton, itu kali pertama tonton tanpa subtitle. Tanpa subtitle. Mereka-reka aja. Ya, namanya. teka-teka. Ya, tapi dengan subtitle lebih jelas. Betul. And then tapi bagusnya tanpa subtitle sebenarnya kita lebih fokus pada actionnya daripada subtitle. Actually tanpa subtitle pun kita sebenarnya faham Sangat tentang storyline-nya seorang bapa, anaknya diculik dan juga ada seorang lagi jurnalis mencari isteri. Ya. Gitu. Cari istri keberapa nih? Okey, untuk filem The Furious ini merupakan reunion kembali setelah The Raid, setelah 16 tahun. Betul. Ya. 16 tahun. Tapi kita tidak berubah ya. Masa malah makin muda Betul. terlihat. Amin. Betul. Selepas ini reunion lagi ya. Ya. The Raid dan lepas The Raid 16 tahun untuk Nanti 16 tahun lagi kita ada film lagi, Vampire kita. Tidak tua-tua gitu. full of action. Jadi bagaimana perasaannya untuk kembali reunion kembali, tapi kali ini juga bantering each other, still fighting to each other. Gimana Kang? Pastinya senang lah. Biasanya kita 16 tahun lalu terlibat di satu produksi film aksi di Indonesia yang sangat-sangat diterima, diapresiasi di seluruh dunia. Dan 16 tahun kemudian di The Furious kita juga bertemu kembali dan kembali merasakan hal yang sama pada saat kita proses syuting The Raid, dan juga setelah
filmnya tayang di Toronto, dan sama The Raid pun world premiere di Toronto 2011. Dan sekarang The Raid juga world premiere di Toronto. Jadi Toronto International Film Festival itu tempat di mana dua film kita itu membukakan pintu ke gerbang dunia. Dan bekerja kembali dengan Master Kang Yayan yang sahabat saya, yang sangat-sangat sudah saya kenal dan saya pahami. Pastinya bangga, senang, dan juga merasa sangat lega. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan adegan fighting dengan orang yang kita percaya itu prosesnya sangat-sangat menyenangkan. Bukan? Dan pastinya kalau saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa untuk Kenji dan juga Kisan yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berjumpa kembali Dengan sahabat. Ini hal yang luar biasa, dan ya harap-harap kedepannya pun kita masih bisa berjumpa lagi ya. Mudah-mudahan director Malaysia Ya, mungkin betul. ada yang kita bisa bergabung. Boleh. Mudah-mudahan. Ya, because sebelum ini kalau kita tengok agak sukar ya melihat kalau pelakon dari Amerika atau dari China, Hong Kong, itu untuk reunion dalam satu filem itu mudah, tapi untuk melihat mereka dari Southeast Asia, Ya. dari Indonesia ke Malaysia ke Thailand itu untuk bergabung dalam satu filem, dan bukan sekali ya, 2 kali itu. Ya, that's a total fantastic lah. Sewaktu The Raid, saya baru berusia 9 tahun. Wah, saya 12 waktu itu. Saya juga masih muda. Masih 18 gitu. Filem The Raid telah menunjukkan kepada saya yang this is the best action movie yang saya tonton sewaktu umur saya 9 tahun. Wow. Dan selepas umur saya 16 tahun, kini saya 23 tahun. Dan saya bersama dengan Antenna Entertainment, saya melihat Kang Yayan dengan Bang Jo bersama kembali di depan mata saya. Saya berat, ini salah seorang yang saya tonton sewaktu saya umur 9 tahun. Kini Ini pelanggaran ya, 9 tahun udah nonton ya. Ya. Kita kena tanya ibu. Pecinta action, Ya, kita kena tanya. Tapi sebagai pecinta daripada action, terima start filem kasih. The Raid itulah saya berminat untuk nonton filem action. Wow. Itu is a benchmark untuk saya. Betul, wow. Bagaimana saya lihat The Raid and Film Furious, prestasinya still sama. Daripada actionnya, lakonannya, malah tambah lagi tambah bagusnya. Yeah. So how macam mana Kang Yayan dengan Bang Jo mengekalkan stamina tak orang di Malaysia orang kata tak makan di usia. Betul. Sentiasa muda dengan selepas 12 tahun 16 tahun. Wow. Gimana? Niat dan bismillahi Allahumma paksain gitu. Ya alhamdulillah lah ya, karena kebetulan kalau saya dan saya rasa Bang Jo juga kita praktisi bela diri, orang yang sama-sama menyukai mencintai bela diri, dan apa ya, kita nggak gerak sehari rasanya. Betul. Ada yang kurang dalam hidup. Jadi way of life untuk selalu berolahraga, menjaga kondisi tubuh, karena sebagai seorang profesional aktor yang terlibat di banyak film aksi, kita tahu tuntutannya bahwa kita tidak hanya latihan pada saat ada film gitu. Jadi pada saat ada film, tidak ada film, kita selalu mempersiapkan diri karena kita tidak pernah tahu kesempatan itu datang kapan ya Kang. Jadi kita selalu ready gitu. Mudah-mudahan 16 tahun lagi masih bisa lah ya. Amin. Ini tantangan buat saya karena saya biasanya dalam setiap film, dan memang selalu film aksi, selalu jumpa dengan kawan yang lebih muda dari saya gitu kan. Jadi Itu yang bikin awet muda. gitu kan. Mudah-mudahan saya terbawa awet muda. Betul. Tapi angka usia berbeda. Semangat selalu muda. Semangat Ya. saya. Casing boleh bertambah. Kalau umur Vincent, ya 23 tahun ya nggak selalu. apa-apa, orang nggak perlu tahu umurnya berapa. Amin. Actually kalau pada saya sendiri sebenarnya saya belum berkesempatan menonton The Raid. Wow. Sebab saya adalah orang yang menonton filem, saya peminat filem-filem Indonesia, tapi lebih kepada drama, keluarga, and Romance. horror.
Oh, horor. Horor itu kalau sekarang saya tonton film horor hantunya ke macam pengabdi setan saya boleh tengok macam ni je. Tapi jangan salah di Dore juga ada hantu. Ya tapi tapi untuk yang itu horor yang sedikit berbeza ya. Ya, Action ya, kind of ya, horror ya. ya. Tapi untuk macam saya sendiri belum berkesempatan, tapi setelah saya tonton film The Furious itu setelah saya buat review ya, film saya juga sebelum join sama Antena memang seorang movie reviewer kan. Wow. Memang ya, jadi untuk film The Furious itu saya memang letakkan the best action film I've ever seen in my whole life. Wow. Because after consuming a lot of genre untuk film, I think saya jatuh cinta dengan film aksi. Wah, terima kasih. Ya, sebab atuk saya pun seorang arwah atuk saya sebenarnya. My great grandfather adalah seorang pelatih silat. Wow. Seorang guru silat. Tapi unfortunately tiada satu pun anak atau cucunya yang mempelajari silat. Belum, nanti ada. Ya, insya-Allah Gayung, ya. Ya. Insya-Allah ya one day. Tapi saya sendiri adalah seorang pemanah. Dulu I'm an archer. Wah, sama dong. Ya, Dengan kita tas. sama. Jadi ketika tonton The Furious, saya tonton yang Kang Yayan harus beradu bersama dengan bow and arrow ya, anak panah dan busur. Yeah. Saya itu excited sangat sebab saya tahu untuk mengendalikan alatan itu memerlukan training yang sangat lama. Skill yang sangat You have to practice and you have to have a good skill. Jadi saya memang berikan pujian ya pada Kang Yayan. Saya sering diajarin Abang Jo dengan menggunakan panah asmara. Panas. Kalau saya spesialis memanah, tapi panah asmara. Cupid. Seperti lagu Afgan ya, panas. Ini istri saya tidak ada kan ya. Kalau ada saya tidak bisa tidur malam ini. Ya nggak apa-apa, hari ini tidurnya di Di sofa. Ya, di sofa. Di gudang gitu. Ya. Tapi untuk mengendalikan bow and arrow tadi bagaimana prosesnya? Mungkin ada koordinator di set yang membantu dan sebagainya sebab scene-nya memang banyak ya, bukan satu dua yang very typical action scene yang gunakan senjata tapi tidak menggunakan secara full. Tapi untuk scene untuk tak sendiri itu there's a lot of scene, banyak scene yang menggunakan itu. Jadi bagaimana untuk Kang Yayan sendiri? Betul, kalau untuk menggunakan panah untuk serangan jarak jauh saya rasanya saya pernah mencoba juga gitu kan, dan itu kalah physically gitu kan. Saya makan banyak biar tenaganya tambah gitu. Tapi yang menjadi tantangan buat saya itu bagaimana menggunakan panah itu untuk senjata fight di jarak dekat. Itu hal yang baru dan belum pernah ada dalam film-film fighting atau film-film aksi lain pun. Dan itu betul-betul jadi satu hal yang wow, ini hal yang luar biasa gitu, yang memang belum pernah ada dan hanya Sonomura dan Kenji yang mampu menciptakan itu. Sampai sekarang sama saya tanya bagaimana mereka bisa membuat satu choreo fighting yang luar biasa, karena di The Furious ini kita tidak hanya akan menyaksikan bagaimana tentang seni bela diri, tapi bagaimana tentang satu choreo fighting yang saya rasa belum pernah ada. Betul. Itu memang well made ya. Kalau kita tengok action sequence yang macam seperti di dalam PC semalam, Bang Jo dan juga Kang Yayan ada mention yang Kenji ini adalah seorang director yang suka long sequence. Betul. And I know it's very tiring, sangat memenatkan. Jadi bagaimana bekerja di bawah pengarah tersohor Kenji Tanigaki. Betul sekali. Ya. Ini untuk Bang Jo sendiri bagaimana? Saya sampai sekarang masih marah karena capek sekali syuting long sequence. Pastinya untuk kualitas action yang bagus itu emang long sequence itu adalah sesuatu keharusan. Karena untuk melihat pergerakan secara penuh bahwa aktornya melakukannya sendiri, manuvernya dilakukan dengan sempurna, dan pergerakan melibatkan karakter lain juga terlihat di dalam wide shot ya, lebih ke wide shot yang memfollow pergerakan itu dari satu awal sequence itu sampai akhir. Itu emang butuh prep yang luar biasa dan butuh aktor-aktor yang emang bisa melakukannya dengan baik. Jadi itu emang
walaupun sangat susah, walaupun banyak sekali take yang harus kita lakukan untuk mendapatkan take yang perfect, di mana semua aktor bergerak secara sinkronisasi yang baik, kecepatan yang baik, irama yang baik, itu sangat-sangat tidak gampang. Tapi itulah satu-satunya cara untuk membuat film aksi yang kualitinya tinggi. Betul. Tidak bisa kita korbankan hanya untuk supaya lebih gampang cut aja lah 2 detik cut, 2 detik cut kan itu gampang kan. Yeah. Pukul tendang cut, ekspresi pukul tendang cut jatuh guling-guling bangun cut. Jadi itu emang film aksi yang mungkin banyak kita nonton, tapi itu mungkin tujuannya pure entertainment, jadi tidak apa-apa karena emang mungkin lebih safety pemikirannya supaya lebih safe, supaya tidak ada yang cedera. Tapi sayangnya Kenji memang sangat ambisius ya, jadi dia juga memang safety priority, tapi dia prep kita emang sangat-sangat intens. Jadi it was hard tapi it was also fun in the process. Dan setelah selesai semuanya kita tidak akan pernah melakukannya dengan berbeda karena that's the best way to shoot action movie. Yeah. Maybe this is a spoiler. So spoiler alert. Okay. Alert. Alert. Okay. Kalau kita perasan di final fight, kita ada 5 warrior yang berbeza, 5 pelakon yang berbeza. Kita ada Tak, kita ada Nevin, kita ada Wang Wei, kita ada Pak Long and then the big guy. Yeah, Ho. Okay. So, di mana rasa waktu pertama kali berjumpa kelima-lima ini untuk set up the fight untuk at least orang kata communicate each other untuk the final fight scene tu. Bila kita tengok, ini for me this is one of the best final fight ever yang saya pernah tengok setakat ni. So gimana rasanya sewaktu bertemu kelima-lima semuanya? Mana kan? Ini kita rasa juga ya ini hal yang luar biasa. Dan kalau saya sampaikan tadi bahwa di sini bicara tentang film aksi, kita tidak akan melihat saja tentang bagaimana tentang martial art, tapi adalah tentang satu choreo fighting yang memang belum pernah ada di film-film aksi sebelumnya. Dan di scene inilah salah satunya gitu. Ini salah satunya di mana ini satu choreo yang luar biasa yang kita tidak akan punya kesempatan. Dan apa ya, ini hanya boleh dibuat atau dilakukan satu. Tidak mungkin kita berlatih bela diri dulu. Ini satu koreo yang betul-betul harus bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh ahli-ahli bela diri ya. Di situ karena selain gerakannya yang memang atraktif, agresif, ini memerlukan apa ya, timing yang dimana satu sama lain harus bisa menyatu ya. Dan itu hal yang luar biasa buat kami. Ya chemistry ya pastinya sih. Chemistry ya, ketemu mereka pertama kali pertama yang kita lakukan adalah nge-build chemistry dulu. Berkawan sebelum kita berlawan gitu kan. Betul. Jadi walaupun di dalam proses eksekusi memainkan karakter kita berusaha saling bunuh, tapi esensinya adalah kolaborasi itu tidak bisa dilakukan kalau tidak percaya satu sama lain. Jadi chemistry itu dibuild di proses latihan bersama, kita menghargai satu sama lain, kita mau belajar dari satu sama lain. Jadi emang beruntungnya Kenji casting hire people yang emang tidak cuma talented, tapi juga manusia-manusia yang baik, manusia yang humble. Itu key, itu penting sih. Itu sangat penting karena dalam 5 ini satu beracun, racun semua ini. Kalau satu toksik, hancur ini karena koreografi ini membutuhkan 5 orang ini untuk bersatu. Hati, rasa, jiwa, saling melindungi dan saling mau bekerja sama, saling melengkapi. Jadi ambisi untuk, like you said, this is for me also, this is the best final fight I think in my life ever.
Kenapa? Karena kompleksitinya itu Betul. benar-benar tidak pernah dilakukan di film aksi manapun. Betul. Ini sesuatu hal yang kompleks, yang gila. Tapi ya key-nya seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mempercayai satu sama lain. Ya, sewaktu final fight tu kita ada satu scene yang di mana split 5 puka yang tom. Oh iya, iya. Itu sewaktu saya menonton kali pertama, saya macam I really goosebump. Ya, Saya punya naik bulu bulu roma roma. naik. Kamu ngomong, saya goosebumps sekarang. Kamu, you describe, I felt goosebumps. Ya, and then reaksi penonton di Malaysia apabila scene tu keluar tom tu semua semua bersorak semua macam kita rasa macam ini something special. Like kita tak pernah lihat 5 fighter yang berbeza dipaparkan begitu tom. It's very nice. Dan itu dilakukan sangat tepat pas gitu. Padahal semuanya sudah capek, tapi ada energi baru, ada dynamic baru di fight itu akan go to crazier level. That's like that pom. I like that. You just say it pom moment itu penonton goosebump and tiba-tiba excited and mereka tiba oke, mau dibawa kemana ini, and then they did it. Betul. Sebab kita rasa macam mungkin dah nak habis. Belum habis. Malah ada masih banyak. Lebih tinggi lagi. Tiba-tiba ada yang bangun dari mati gitu. Lebih gila lagi. Sudah gila, pom. Udah murka gila ya. Itu sebenarnya sama Gila babi kalau itu jadi gila ke gila babi. Gila babi. Gila. Itu sebenarnya sudah sama, bukan sama level lah, sebenarnya above level kepada Avengers. You know when Avengers semua berkumpul, itu kan orang goosebump itu. Itu goosebump moment. Untuk saya The Furious makes me goosebump, like wow. We were talking, kita bercakap tentang scene itu selepas tonton tu banyak kali. Kita memang kata wah, itu scene yang the best fighting Itu scene hebatnya Kenji ya, tidak cuma seorang action director dan juga director, tapi dia tahu momen, tahu taste, ada taste itu kan, dia tahu momen itu kan sebenarnya visi dari seorang director. Itu kan di mana menempatkan momen itu pas sekali di situ, dan itu sangat jenius aku bilang. Sebab itu adalah untuk The Furious ni sebenarnya perasaan ketika aksi itu dilakukan, dia ada perasaan tau. Macam contoh motivasi yang dibawakan oleh Navin itu cinta terhadap isteri, untuk Wang Wei cinta terhadap anaknya. You know, when they fight kita dapat rasa yang dia orang fight for love, for vengeance, for everything. Tapi nonton lagi nanti, makanya film yang bagus itu setiap kita menonton kita mendapatkan sesuatu. Sekali kita nonton kita dapat mungkin paling banyak 60-70%. Kedua kita dapat 10%, ketiga dapat 10%, mungkin keempat kelima baru kita paham seluruhnya apa yang terjadi. Tapi saya coba ingatkan nanti nonton lagi pada saat pom, reaksi Navin dan si Wang Wei itu berdua kan, itu actually layernya banyak. Kalau dari aku sendiri, aku nonton ketiga keempat, layer yang aku dapatkan itu langsung close up kan, pom, close up, bahwa semua orang berpikir apa yang terjadi dan semua karakter memikirkan sesuatu, tidak kosong itu. Tak close up ke dia memikirkan sesuatu, Pak Lung memikirkan sesuatu, si Ho juga. Ini musuh semua nih, gua ngapain nih? Tapi Wang Wei sama si Navin, kalau menurut aku ya ada suatu layer yang mungkin tidak akan orang dapatkan. Layernya adalah Wang Wei kan sebenarnya di momen di Ice Factory udah mau ngebunuh si Ho. Udah harus, kalau si Navin tidak stop itu Ho mati kan, dia udah menggila kan, dia udah murka kan, bam. Si Navin selamatin Ho pada saat itu kan. Jadi bilang dia ini hanya korban lah, karena ini bapaknya penjahat, dia dibesarkan secara jahat, jadi dia tidak tahu apa yang baik, apa yang jahat. Jangan bunuh dia lah gitu kan, selamatin dia. Jadi pada saat mereka momen itu, si Wang Wei ngeliat, wah gara-gara lo nih, harusnya gue bunuh aja nih, sekarang kita susah nih. Si Navin, anjing. Jadi itu ada layer komedi, dark komedi. Kalau saya sih cukup menarik. Kalau tak mungkin mikirnya, ini gue disuruh satu, datang 3 harus dibunuh. Itu menarik sekali sih. Mana juga sudah mau habis ya. Ketika itu harus momennya kan kalau saya nonton yang keberapa kali baru saya sadar gitu. Karena ekspresi Navin tuh kayak si Wang Wei juga, kalau lu nggak stop gua bunuh dia,
kita nggak repot nih. Iya. Lu pura-pura baik sih. Naif banget nih orang penjahat, harusnya biarin aja gue bunuh dia. Sekarang kita repot nih, ada satu lagi nih bulldozer King Kong nih, kita tambah susah ini. Waktu sebenarnya saya ada waktu kali pertama tonton, saya sebenarnya salah faham atas karakternya Ho. Sebenarnya saya ingat ketika dia datang, itu dia mau membantu Navin sama Wang Wei. Mungkin ya, because he realized right, yang Wang Wei sama Navin bukan bunuh bapaknya kan. Tidak. Yang orang ini orang yang bunuh bapaknya. Ada panahan Yeah, that's why at that moment actually I kind of like berfikir oh okay, Ho nak join team Jadi good Navin. guy. Yeah, good guy, tapi tidak ya sebenarnya dia ada. Kalau layer itu terlalu gampang. Iya. Justru layer itu Betul. lebih menarik, seperti yang Iya, tadi terang. betul. Jadi Ho itu datang, bapaknya mati, tapi dia tidak peduli Siapapun. bahwa ini yang bunuh bapak gua, tapi ini orang-orang ini juga orang-orang. Kan dia agak-agak lamban kan. Oh ini kalau kita lihat karakternya ini, dia kan agak semi retarded gitu kan. Dia kayak anak bocil, anak kecil, otak anak kecil, tapi dia jago gitu. Jadi dia tidak bisa memproses good or bad seperti seorang adult. Jadi dia taunya bos ini, orang ini, bosnya si Som ini bunuh bapak gua marah. Tapi orang-orang ini juga orang-orang yang gua nggak suka. Gua nggak peduli gitu. Gua mau bunuh mereka semua. Gitu. Jadi itu layer yang lebih dalam dibanding. Aku juga berpikir sama sebelumnya. Wah seru nih jadi orang baik. Tapi aku suka banget keputusan sutradara bahwa tidak segampang itu, karena ingat karakter ini retarded. Jadi seorang retarded tidak bisa memproses seperti adult. Itu membuat karakter Ho jadi lebih cerdas dalam arti karakterisasi ya, dalam arti jadi lebih dalam dia. Kira-kira itu sebenarnya untuk Kang Yayan sendiri udah sebelumnya kan sebenarnya sudah beberapa kali memberatkan watak yang sebelum ini kan, yang follow seorang bos, dan kena bunuh orang lain on behalf of bos yang ini titing ya mungkin yang ada dendamnya, tapi tak yang harus melunaskan dendam daripada bos itu ya. Jadi bagaimana preparationnya? Saya selalu satu karena mencoba mendalami itu dulu. Pertama baca dari skrip, kemudian juga discuss dengan karena kan tidak semudah itu hanya cukup dengan mendalami apa yang kita baca di skrip, karena kita sendiri saya rasa perlu ya tak mengetahui latar belakang yang mungkin tidak dituliskan di skrip tentang satu karakter. Misalkan dia seorang yang jagoan, level jagoannya itu posisinya di mana gitu. Nah itu sama seperti misalkan seorang yang kaya raya. Nah kaya rayanya itu sekaya apa sih? Punya mobil 10, 100 atau 1000 mobil kan beda. Ya, pasti harus beda gitu itu. Nah itu juga untuk Tax, karena kan dia adalah orang yang pastinya tangan kanan dari bosnya sendiri. Tapi sebagai tangan kanan bos, kita pun harus tahu bosnya sendiri. Kan ada bos itu bos yang memang bos secara material atau secara memang kemampuan martial art juga dalam film representasi. Nah itu saya rasa perlu. Dan kalau misalkan kita tahu oh dia juga jago bela diri, sejago apa dia, sehingga kita pun harus tahu posisi tangan kanannya, posisi anak buahnya di level yang sama, di atas bosnya atau di bawahnya. Nah itu saya rasa perlu. Itu satu benda yang kita sebenarnya tak terfikir kan, untuk mengetahui sejauh mana level seseorang orang kanan itu dan bosnya juga ya. Itu antara ya whether insightful. Tapi something yang menarik tentang Kang Yayan ni, selalunya aktor-aktor ni dikenali sebagai dikenali dengan dia punya dialog, dikenali dengan dia punya lakonan. Untuk Kang Yayan ni, setiap filem-filem lakonan Kang Yayan jarang ada dialog. Tapi orang still bila ada Kang Yayan, ini orangnya, ini orang akan menonton, orang akan pasti nonton filmnya. So gimana untuk mendapatkan aura sebegini yang orang kata
selalunya macam banyak pelakon orang ingat, oh kalau pelakon ni saya ingat dialog dia, saya ingat. Tapi Kang Yan tak ada dialog pun orang boleh ingat dia. Itu dia wajah. Ini memang orangnya seram banget. Selalu bunuh orang ini macam gimana Kang Yan mengekalkan benda itu? Adakah itu something yang orang kata bagus untuk kerjaya Kang Yan yang dikenali sebagai orang jahat? Saya rasa apa adanya bagaimanapun ciri khas seseorang, saya harus mencobanya itu menjadi sesuatu yang menarik, sekalipun itu sesuatu yang negatif gitu. Dalam acting misalkan, saya tidak banyak bicara, setiap kali muncul muka saya itu menyeramkan, bahkan menakutkan, tapi tampang yang menyeramkan, gaya yang menakutkan, bahkan menyebalkan dan harus dibenci sampai mati, itu yang akan membuat seseorang cing, ada orang ini gue harus nonton. Nah itu yang penting buat saya, itu yang penting buat saya gitu kan, dan itu yang harus mungkin saya banyak belajar bagaimana membuat sesuatu yang jelek, yang menyebalkan, yang dibenci banyak orang, tapi menyeret orang itu untuk apa sih yang dia lakukan dalamnya, dan itu harus saya itu. Aku mau nambahin itu sebenarnya itu yang paling susah. Karena eksposisi itu kan sebenarnya kalau terlalu berlebihan adalah flaw terhadap suatu performance. Apabila semua harus dijelaskan, motivasi harus dijelaskan, dia berpikir seperti apa harus dijelaskan, itu sebenarnya bukanlah performance yang artistik, yang semakin tinggi pendalaman soal karakter dalam seni peran. Acting itu adalah semakin kita lebih weighing, lebih focusing ke show don't tell rather than have to tell everything. So yang kalian lakukan adalah show don't tell, momen dimana dia 3 seconds close up di karakter dia, you know so much already without him telling who I am, what I feel. Itu adalah suatu performance yang aku rasa banyak aktor yang malah tidak bisa gitu. Banyak aktor malah harus, gue butuh lines untuk tambahin line, saya mau dialog lagi sama, karena dia merasa dia harus tell rather than show. Jadi itu sesuatu yang aku rasa emang born, dia kalian mempunyai karisma itu ya. Kalau secara positifnya itu orang bilang karisma, kok saya melihat dia I feel something. Itu jarang didapatkan, bahkan aktor-aktor terkenal pun nggak banyak yang bisa punya seperti itu. Ya sebab selalunya kalau orang asing udah dia lagi jahat, orang rasa macam mana, tapi bila Kang Yayan tak, harus nonton, harus nonton. Iya, approval. So di Malaysia juga ada beberapa aktor yang asyik ini dia jahat, macam orang jadi macam, tapi bila Kang Yayan je, kita harus nonton. Itu something yang saya rasa macam dalam, lebih dalam, Ya, in fact sebelum kita sebenarnya kita sudah berjumpa dengan Kang Yayan sebelum ini ya, ketika promo Kayu. Kita sudah berjumpa, tapi sebelum itu kita belum nonton film The Furious. Dan selepas dah tonton, keluar daripada pawagam tu, saya jadi takut ya dengan takut dipandang asmara. Takut jatuh cinta gitu. Lagi-lagi yang ada yang kalian terkena itu bedak putih macam zombie. Ya. Lepas itu ada satu yang close up yang ketika di depan balai polis ya mungkin. Di depan kantor polis tu kan ada yang satu close up shot Kang Yayan tu yang tak, saya ready ini menakutkan ya, tapi sebenarnya in real life Kang Yayan is such a sweet guy. Itulah makanya Kang Yayan seorang aktor yang sangat hebat. Amin. Apalagi yang dia there's a shot, there was the shot from behind yang dia jalan slow mo hujan yang di depan itu kan storytellingnya, show don't tellnya adalah this guy alone coming to a police station to kill every police in that building. There's a very badass slow mo shot yang show don't tellnya, just the picture, no narration, no dialogue, tapi penonton tahu gila babi ini lah. Dia sendiri, bosnya nunggu di mobil, dia datang sendiri ke kantor polisi untuk membantai semua polisi. Itu gila kan, itu keren sih shot. Itu kalau dengan ini malaikat hujan maut pula kan, iya hujan, betul ada petir, ada petirnya lagi ya. Itu keren sih itu.
harus jadi meme itu show shot dari Kalau belakang. kita buat komik itu satu scene itu sudah menunjukkan ya, wah ini habis semua orang. Police station sendiri Iya. dia kemana. Orang pakai gun semua di polis kan ada rifle, Iya. ada gun, dia bawa panah, Iya. kayak gampang, easy. And it's so precise, dia bullseye di betul-betul di kepala orang. Ya, sebab jika pelakon lain bawa watak Kang Yayan ni, saya rasa every single yang dia jadi villain saya rasa sama je. Walaupun dia dah banyak kali jadi jahat, sama je, sama. Tapi bila Kang Yayan, setiap naskah yang Kang Yayan berlakon, walaupun jahat, tapi aura dia masih berbeza. Ya, Ya, dia kita tak rasa macam ni seperti filem lain, Betul. dia jadi jahat yang lain. Ya, sama tak. Setiap filem ni kita rasa berbeza dan still menakutkan. Ya, so terima kasih lah Kang Yayan. Terima kasih sayang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Untuk Jus pula, untuk watak Navin ini memang kalau kita tak perlu tahu backstory-nya, memang adalah seorang suami tapi juga jurnalis yang sedang mencari isterinya. Isterinya juga sebenarnya interesting kalau kita lakukan spin-off movie juga, sebab isterinya juga bila berlawan waktu awal-awal permulaan cerita pun hebat dia sebenarnya. But as what you said sebelum ni kan, watak Navin ini kalau antara 5-5 yang paling orang kata bukanlah low ranking, tapi yang kurang orang kata ya dia seorang jurnalis, bukannya seorang ex-Navy, SEAL or anything kan. Tapi untuk watak Navin sendiri, I know this is one of your favorite character juga untuk anak-anak Joe di masa hadapan kan. Seorang suami yang sangat penyayang, sedang mencari seorang isteri, itu motivasinya ya, but at the end mereka akan bertemu di sesuatu tempat yang lebih kekal, yang kekal, romantis. Ya. Jadi bagaimana persiapan, mungkin membaca skrip ataupun tapi sebenarnya pada permulaan watak Navin ini bukannya terus awal-awal kita nampak dia adalah seorang suami yang ini, tapi kan permulaan shot Navin kan dia lagi undercover kan. Yeah. So which one is your favorite? Yang di undercover atau yang di belakang itu? Yang ketika everyone knows yang kamu hanyalah nak mencari isteri. Emang dari pendalaman karakter jurnalis investigator tuh mereka emang melakukan undercover untuk mendapatkan berita. Jadi di dalam van itu kan kita lihat Navin sudah mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti, foto, video. Jadi proses di van itu kan juga disebutkan pada saat conversation sama istrinya. Jadi kita berarti ada suatu ide bahwa dia suami istri ini sudah melakukan pekerjaan sebagai jurnalis investigator cukup lama, dan mereka emang vigilant ya, dan mereka tahu polisi sistemnya korup dan mereka tidak bisa mengandalkan siapapun, jadi mereka harus membuka berita itu dengan semua bukti yang kuat ke publik, biar publik yang bisa bergerak, karena itu kekuatan massa adalah kekuatan yang paling powerful lah. Jadi dari situ sebenarnya kalau secara karakter sendiri awalnya kan terlihat dia seorang suami yang mencari istrinya dan juga seorang jurnalis investigator yang emang noble lah, yang mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatin anak-anak dari cara ini. Tapi kalau nonton 2 kali, coba connect scene yang di penjara pada saat Navin ngomong sama Wangwe. Jadi di situ kita baru tahu mendekati ending bahwa ternyata Navin pernah gave up on those kids. Pada saat Navin bilang, let's get out of this country, live a normal life. Berarti at one point dalam conversation, kalau kita menonton kedua kali, kalau kita ambil jail scene itu ke depan, berarti at one point Navin sebenarnya gave up on those kids. Navin merasa bahwa ini negara korup, musuh terlalu kuat, orang-orang kaya terlibat. Siapalah kita berdua sama istri mau nyelamatin? This is nonsense. Why don't we just get out of this country and live a normal life? Dan connect pada saat itu disappointmentnya Matia sebagai istrinya merasa suaminya gave up. Makanya Matia pergi sendiri ke Snake Pit untuk menyelamatkan anak-anak itu. So knowing that if you go back again to deeper layer, berarti Navin selalu menyalahkan dirinya, istrinya sekarang dia tidak tahu meninggal apakah selamat atau tidak. Jadi proses pencarian mencari istrinya menjadi lebih menarik, bahwa dia ada guilty
Dan pada saat terakhir, spoiler nggak apa-apa nih ya? Oke. Dan pada saat terakhir dia mengetahui bahwa dia, kalau orang punya guilt itu kan hidupnya, dan we know why he's a chain smoker. Semuanya itu film yang menarik itu kadang-kadang kita nonton beberapa kali kita bisa meng-connect the dots jadi hal-hal yang lebih yang kita tidak dapatkan pada saat pertama kali nonton. Why he's a chain smoker, why he's always trying to be good but at the same he's disturbed juga kan. Jadi pada saat dia mendedikasikan tujuan hidupnya untuk menemukan istrinya, and knowing istrinya ternyata sudah nggak ada, apa yang terjadi pada saat orang baik diambil hal yang paling penting dalam hidupnya, dia menjadi monster. Dan dia menjadi monster itu dia menjadikan storytelling di adegan yang tidak umum pada saat adegan action. Monster dalam arti kamu lihat close up dia pada saat dia bangun, he's not Navin anymore. Yeah. He's a husband, a person yang sebenarnya baik. Karena kenapa dia baik? Karena dia nyelamatin Hope. Yeah. Berarti kita lihat karakter ini sebenarnya sangat berusaha untuk positive thinking. Yeah. Di dunia yang sangat kejam, sistem yang sangat korup, dia tetap berusaha jadi orang baik. Tapi ada satu cerita yang luar biasa. Apabila orang baik push, dan kamu ambil sesuatu yang paling penting dalam hidupnya, apa yang terjadi? Kalian menciptakan monster. Dan monster itu terjadi pada saat pengadeganan tidak pukulan, tidak tendangan, tapi dia menjadi vampire pada saat dia melakukan adegan terakhir. Jadi kalau kita lihat sebenarnya karakter Navin ini kalau nonton 2, 3, 4 kali, connect all those dots, karakter yang sangat menarik, sangat kompleks. Dan untuk mendapatkan karakter ini di suatu film aksi yang sangat action scene lebih banyak dari dramanya, berarti there's so many show don't tell di dalam film ini dalam 2 jam. Yang tidak diceritakan dalam dialog, tidak diceritakan dalam pengadeganan, tapi semua dalam visual. Cincin, close-ups, kata-kata yang cuma 2-3 patah kata tapi bisa membuat kita kembali. Oh, jadi ada regrets. Dia menyalahkan dirinya. And chain, dia smoking, kan banyak banget itu shot dia smoking chain. That means something. That means bukan cuma terlihat cool, bukan cuma terlihat wah keren, atau itu is a bad example sebenarnya kan untuk penonton muda. Tapi that chain, the smoking, dia just kalau itu membuat bahwa karakter ini disturbed, mentally disturbed. He doesn't care about his life, he doesn't care about his health. He just like trying to survive karena dia ada guilt di situ. And then he gave up on those kids. Yeah. Jadi dia ngerasa bersalah nggak cuma sama istrinya, tapi sama anak-anak yang itu juga. Makanya pada saat dia di Snake menyelamatkan anak-anak itu kita lihat dia nyuruh Wang Wei pergi. Padahal dia tahu dia bisa mati. Jadi dia nyuruh Wang Wei keluar, lo udah dapetin anak lo cabut. Gue belum selesai. Pada saat itu kita tahu bahwa dia ada rasa bersalah terhadap anak-anak itu dan dia mati pun dia tidak apa-apa. Jadi guilt itu sesuatu yang sangat powerful dalam emosional manusia. Jadi it's interesting. It's interesting. Tapi bukan saja watak Navin ya sebenarnya yang kalau kita boleh lihat dalam masa 2 jam itu bukan satu karakter yang kita dapat kupas layernya. Tapi kalau Wang Wei juga sebenarnya ada, I think backstory yang sangat menarik. Ada backstory yang ya, menarik. cuma kalau, untuk penonton biasa, selalunya bila tiada backstory, mereka akan, ini cerita ni tidak lengkap ya, sebab no backstory. Tapi untuk kesemua 5 karakter, dah lah ada 5 lah, banyak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dalam masa 2 jam. Untuk ceritakan backstory untuk setiap karakter itu pastinya tak boleh ya. Tapi bagusnya director Kenji ini ya, bagi saya sendiri, ke setiap karakter itu kita tahu, we are aware yang mereka semua ada backstory tersendiri, cuma kita tak perlukan mereka berlebih-lebihan diceritakan di dalam cerita ni. Sebab ya saya yakin ya kalau The Furious ini mau buat spin-off itu ke setiap karakternya, bisa. Ada its own Hubungan story. dia sama bosnya, Iya, itu betul, seperti apa betul. sih? Apakah bosnya pernah melakukan sesuatu untuk dia? Kenapa dia Terlalu begitu loyal. Ya. Itu kan pasti menarik kan? Betul. Wang Wei itu siapa, kenapanya dia memang bisu, tapi kenapa actionnya begitu precise? Iya, pay attention to Wang Wei sebenarnya terlihat banyak banget shot-shot di mana dia sangat menjaga kepalanya. Dan pay attention to a shot waktu dia di awal-awal jadi tukang benerin keran. Iya. Ada shot kepala itu ada bolong. Ya. Ya. Jadi there's so many show don't tell
1 second, half second shot di film ini yang sebenarnya skripnya itu sangat kaya, tapi bagusnya di editing di film ini adalah membiarkan penonton untuk mempunyai persepsi, membiarkan penonton untuk itu apa ya, apakah something happen di kepalanya dulu. Jadi itu terjadi, karakter Wang Wei pun juga banyak show don't tell moment di mana penonton silahkan menerjemahkan sendiri, mempunyai imajinasi sendiri. Itu adalah directing, editing yang baik itu sebenarnya harus memberikan ruang ke penonton untuk mempunyai persepsi dan idenya sendiri. Sebab antara 5 kereta ni, saya rasa watak Navin yang paling orang nak tahu backstory dia sebenarnya, sebab dia journalist. Navin and wife dia adalah journalist. Macam mana dia boleh fight dengan sebegitu bagus? Ya. Dan kalau yang itu macam dia jahat. Dan Wang Wei mungkin orang expect dia dulu is a maybe berbahaya. Ya. Tapi untuk Navin Pasukan. ya, untuk for Navin just journalist. Why also journalist? So gimana dia boleh bisa fight sebegini? Apa backstory-nya? So for me, Navin is very orang kata ingin tahu sebenarnya apa yang Navin buat. Iya, ada percakapan dengan Kenji, kan aku sebagai seorang aktor kan cukup selewat. Jadi aku bilang, walaupun tidak ada di skrip, boleh kita sebagai aktor mempunyai background foundation. Jadi Navin dan Matia, suami istri, tidak mempunyai anak. Jadi apakah mereka kehilangan anak sebelumnya? Apakah mereka punya anak yang pernah diculik dan meninggal? Apakah mereka suami istri yang merindukan anak tapi tidak dikasih sama Tuhan? Itu kan bebas. Ya, betul. Tapi seorang aktor kita harus mempunyai, oke, mereka berdua ini tidak mempunyai anak. Nah, aku ngerasa apakah sesuatu terjadi di sebelumnya yang tidak ada di film, tidak ada di skrip. Tapi itu penting untuk kita punya fondasi itu. Dan penonton dan suatu saat kalau mungkin ada spin-off, bisa ada potensi diceritakan. Kalau kita spin-off film mungkin series. Ya. Ya, setiap kereta ada series yang confirm. I think kalau ada series akan maybe macam platform service akan take this series lah. And then untuk Joe Taslim sendiri, saya buat research. Kami akan ada project with Kenji juga kan. It's the man from nowhere. Yeah. So gimana rasanya bila dapat kepercayaan sekali lagi untuk bekerjasama dengan Kenji selepas The Furious ini? Kita emang lagi pengen kerja bareng lagi di satu IP film Korea called The Man from Nowhere. Sangat successful di Korea pada saat itu. Dan kita sama-sama mencintai materi itu, cerita itu. Jadi emang sekarang kita lagi mencoba untuk men-remake film itu untuk Indonesia. Jadi akan dalam bahasa Indonesia, dan geografi juga dunia yang terjadi bukan di Korea tapi di Indonesia. Lagi kita coba, dan pastinya sih aku yakin sih kalau bekerja dengan Kenji dan timnya dia, kita bisa somehow, film itu udah bagus banget. Tapi somehow film itu kan udah lama, udah 2000, I think almost 20 years, maybe 15 sampai 20 tahun yang lalu, ya udah lama banget. Dan action pada saat itu kan masih sangat-sangat, masih belum seperti sekarang gitu. Action kan berkembangnya luar biasa kan, dari 2000, setelah The Raid lah itu, action tuh berkembang ke level yang, kalau kita nonton film yang lama-lama berasa kan perbedaannya, quality sama approach-nya beda sekali. Jadi aku sama Kenji ngobrol, dengan action yang berkembang seperti sekarang, kalau kita remake film itu dan kita implement semua yang kita punya, experience kita, skill kita untuk membuat remake Man from Nowhere, tapi dengan quality of action yang gila, kita bisa menciptakan sesuatu yang menarik untuk fans film itu asli dan menciptakan fans baru yang belum pernah nonton sebelumnya.
Untuk Kang Yayan sini pun sebenarnya ada beberapa filem yang masih lagi belum ini kan. Ada Attack 11, ada Original Gangster, itu pun Wih, banyak. iya banyak yang semuanya di Malaysia. Kan udah jadi penduduk tetap kan, rumah kedua. Saya boleh nginap di rumahnya nanti. Ya Masih kosong sendiri. Saya udah mencintai nasi kandar. Jadi saya di sini tidak pusing makan apa. iya. Tiap hari makan nasi kandar aja udah. Ya, itu antara makanan-makanan nih ya di ini. Jadi untuk Kang Yayan sama Bang Jo kan, setelah filem The Raid ini kita lari sedikit dari The Furious ya. Selepas The Raid itu membuka lebih banyak, adakah filem The Raid itu membuka lebih banyak peluang untuk Bang Jo sama Kang Yayan untuk melebarkan lagi sayap ke Hollywood, atau sebenarnya apa titik yang membuka peluang kepada lebih banyak filem-filem Hollywood yang dilakonkan oleh keduanya? Gimana kan? Kalau saya sih intinya merantau film melalui film The Raid terutama, itulah yang membuka pintu, memberikan jalan kepada saya terutama dan mungkin kepada kami ya, dari semua yang terlibat di The Raid, sampai akhirnya saya berada di titik saat ini. Jadi banyak hal dari merantau film melalui The Raid dan keterlibatan saya di sana, itulah yang memperkenalkan saya pada dunia, memberikan jalan, dan saya berada di titik ini. Terima kasih tentunya untuk merantau film, Ibu Rangga Maya Barak dan Gareth Evans. Untuk Hormat tim saya. Nerit ya, betul. Bagaimana untuk Bang Selalu sendiri? dari awal ya, emang kita dilahirkan di The Raid. Dan The Raid itu yang membukakan jalan kita ada di sini ya. Betul. Kita bisa ngobrol sama kalian. Semua dimulai dari The Raid film yang kita lakuin dan membuka pintu ke Hollywood, ke filmmaker-filmmaker internasional. Jadi kalau untuk kedepannya kita berencana karir ya, apakah kita di Hollywood akan lebih sering main atau apa? Sebenarnya aku ngerasa bahwa you go with the flow. If you keep doing the right thing, I think opportunities, good opportunities will come to you. You don't have to try to set something ambitious to go somewhere. I think in my belief juga di hidup ini, setiap hari kita berusaha memberikan yang terbaik. We will go somewhere far gitu. We will go somewhere yang kita deserve. Of course Tuhan juga harus approve. Destiny juga berpengaruh. Tapi the key is just keep doing good things. Give your best every day, and then the future should be nice with to you. Betul. If you can, kalau boleh Bang Jo sama Kang Yayan ya, katakan kepada your younger self, kamu yang versi kecil, what would the thing that you nak katakan kepada kamu, the version of your younger self? Looking at your if I have Doraemon pintu window, kemana saja. pintu, open the door, go back to my 10-year-old version of me, I wouldn't say anything, because if I say something, it's gonna change the takdir, the destiny of, because that little boy, whatever he did, whatever decision he made, you know, the result is like we're having this conversation. So if I go back and ask him to do something, maybe this reality nggak ada gitu. Betul. So I wouldn't change anything. I wouldn't tell him anything. Or maybe I go to pintu Doraemon cuman lihat aja gitu. Bego banget nih anak. Untuk kayaknya gimana? Apa ya? Kalau kembali pada masa, atau apa, ada perkara yang Kang Yayan mau katakan pada diri Kang Yayan yang masih kecil? pastinya ya terima kasih di masa kecil seorang Yayan. Lu tidak pernah menyerah dengan keadaan. Lu tidak pernah menyesali kondisi dengan segala kekurangan, tapi menjadikan itu sebagai sebuah tantangan
lu harus bisa bertahan dan maju terus. Yeah, what a nice That's word. nice. Yeah, dan maybe untuk fans Kang Yayan dengan Joe Taslim, maybe boleh share sikit apa upcoming project apa untuk at least fans-fans kat sana tahu Kang Yayan ada banyak lagi projek-projek lepas. So apa yang boleh di-sharekan kepada fans-fans? Apa ya? Kita lihatlah. Kita Ya, lihat kita saja lihat nanti. nanti. Kita lihat saja nanti. Tahun ini, Dan tahun kita depan. nikmati dulu yang ada. Betul. Yang paling nyata di depan ini tentunya The Furies ini. Dan pastinya ini buat saya jangan sampai lewat ini. Yeah. Jangan sampai lewat ini. Oh, The jangan Furies lewat. ini Yeah. harus ditonton. Betul. At least once. It's coming from Kang Yayan is actually a lot. Emang film ini film penting banget untuk ditonton sebagai pencinta action because banyak sekali pelajaran hidup, pelajaran action, dan pelajaran untuk menonton film yang diberikan film ini. Menarik sih. Even for me, I would watch it again, definitely. Kalau aku sih going with the flow ya. Going with the flow. Jujur aja setelah ini selesai, promo ini selesai, I just want to go home and do nothing. Yeah. I just want to go home and spend time with my kids, with my cats, play music, play game until next opportunity comes. Then I don't really try to look. I let the universe decide whatever the future awaits. Yeah. Sememangnya The Furious ni harus nonton di pawagam di sinema. Yeah. Betul. Bukan Layar bukan besar. sebab sekarang ni antara orang kata cabaran untuk new Gen Z macam kami ni untuk Sama, bawa janji saya juga. untuk bawa orang ke sinema sekarang. Sebab sekarang lebih fokus on OTT platform streaming service. So filem Furious ni sememangnya harus mereka nonton di pawagam. Ya. Bukan di OTT platform. Betul. Ya. Betul. Karena itu kalau mau mendapatkan goosebump dan excitement yang gila itu ditonton bersama dan tunggu adegan pom. Yeah, yeah. Ya, untuk pendengar podcast ini yang tidak tahu, Yeah. kalian nonton dan kalian akan tahu. Yeah. Pom. Yeah. Itu memang scene yang wajib ditonton sekali seumur hidup ya. Di layar besar. Ya, itu kalau nonton di rumah beda loh. Betul. You watch it on your TV like this, you're not gonna get Yeah. it. Pasanglah You watch home it with sister mana friends and pun. strangers, mostly strangers, what? And everybody reacting Almost the same. together. Yeah. That's the purpose of watching film on theater in cinema. Betul. Itu pengalaman tidak bisa didapat nonton di rumah sih. Betul. Kita bisa bersinergi bersama orang-orang yang kita tidak kenal tapi kita merasakan hal yang sama. Celebrate sesuatu yang sama. And then these people we don't know and maybe we don't like them and they don't like you. But you guys celebrate something. Ya. Itu powerfulnya nonton film di bioskop. Betul. Jadi itu saja untuk podcast kita hari ini. Kita dah bersembang panjang ya sebenarnya. Wah, luar biasa. Layer by layer ya Aduh, untuk ini daging semua kalau orang Jakarta bilang tidak ada kulit ini. Tidak ada kulit, tidak ada lemak, daging semua ini. ya, Semua daging saja. ya, kita harapkan selepas ini untuk promo di Beijing selepas ini dan Hong Kong Ya. dan upcoming untuk filem The Furious semoga sukses selalu. Amin. Ya, amin. Terima kasih ya kerana sudah memilih Malaysia sebagai salah satu apa ini? Terima kasih AI. Ya. Thank you so much kepada Kang Yayan dan juga Bang Joe Taslim. Last word, ajak penonton ramai-ramai untuk tonton filem The Furious di Pawagam. Teman-teman semuanya, saya Joe Taslim bermain sebagai Navin. Don't forget to watch the Furious di mana Kang? di Pawagam. Karena nonton di Pawagam kita tidak hanya saja akan menonton tapi juga akan merasakan. Ya. Bersama tanggal berapa Kang? Mulai 11 hari bulan. Ya, 11. Hari bulan. Jangan lupa ya. Ya. Jangan lupa, jangan sampai terlewat. Ya, 11 hari bulan Jun di Pawagam. Di Pawagam. Ya. Kita jumpa. Ya, jumpa di Pawagam ya guys. Kita dah jumpa depan-depan. Korang semua Di jumpa dekat Pawagam. Pawagam ya. Thank you so much kepada Joe Taslim dan Nia Ruhia. Terima kasih. Kepada semua penonton AI Podcast. Itu sedikit perbincangan tentang The Furious. Jangan lupa untuk follow Antena Entertainment di semua platform social media dan jangan lupa untuk subscribe YouTube
Antena Entertainment. With that, thank you so much everyone. Bye bye. Okay. Alright.